بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فذكرنا بعض فضائل محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل هذا بعد القواعد تتعلق بالاتباع. Sebagian kaidah yang berkaitan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Aba Rehan. Naam. Hakikat mencintai Rasulullah adalah hakikat dari mencintai Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya atau mengikuti Nabi secara zahir dan batin, bukan berbuat bid'ah. Nah, yang kedua, kaidah yang kedua, Aba Aqil. Naam, ahsant. Naam, bahwa hakikat memuliakan Rasulullah adalah mentaati perintah secara zahir dan batin dan menjauhi larangannya. Naam, al-qaidah tsalisah, Abu Darda. Kaidah yang ketiga, naam, ahsant. Maka amalan yang tidak dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak disyariatkan membiasakannya. Seperti apa contohnya? Salat duha dan yang lain. Kemarin kita sebutkan salat malam berjamaah. Bukan salat malamnya. Kalau salat malamnya dibiasakan Nabi, tapi dilakukan dengan cara berjamaah. Adapun salat tarawih ada contohnya kan gitu, dan boleh dilakukan mudawamah, na'am. Karena sekiranya bukan karena khawatirnya Nabi manusia menganggap salat tarawih adalah kewajiban, maka Nabi akan melakukannya setiap malam berjamaah. Nah, taib. Kemudian kemarin kita sebutkan masalah bid'ah karena panjang kan gitu, supaya ringkas murajaahnya. Ma makna al-bid'ah? Abu Rashid. Naam, sesuatu yang baru ini secara bahasa yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Begitu juga rasa capek dan rasa letih kan gitu. Taib. Kemudian makna secara syariat, Abu Rizki. Naam, ahsant. Segala sesuatu yang diada-adakan atau dibuat-buat di dalam agama tanpa dibangun di atas dalil, tidak dari Al-Quran atau tidak dari Sunnah. Naam. Taib, sekarang masuk ini penting, khasais al-bid'ah, kekhususan atau sifat khusus bagi bid'ah. Yang pertama kita sebutkan apa? Naam, tidak ada dalil khusus yang menunjukkan sebuah amalan itu bid'ah. Jelas makna tidak ada dalil khusus. Apa maknanya? Iya, maksudnya tidak ada dalil khusus. Apa maknanya? Maknanya tidak ada dalil yang menunjukkan sebuah perbuatan itu bid'ah. Contohnya maulid bid'ah kan gitu. Maka tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan maulid itu bid'ah, yasinan itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Maka tidak ada pernah dalilnya kan gitu. Akan tetapi umum. Karena apa? Karena banyaknya kebid'ahan dan penyimpangan. Yang kedua apa?
Naam. Naam. Tidaklah munculnya bid'ah kecuali apa? Membatalkan tujuan syariat, maqasid syariah. Naam. Kemudian yang ketiga. Naam, ahsant. Seluruh bid'ah tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid enggak pernah di zaman Nabi, kan gitu. Apalagi yasinan, tahlilan, salawatan. Maksud salawatan di sini melakukan salawat dengan cara berjamaah, berkumpul-kumpul, mukul gendang, kan gitu. Adapun bersalawat secara individu, maka ini dianjurkan. Dianjurkan. Nah, kemudian yang keempat. Nah, bid'ah yang sifatnya idhofiyah apa? Aiwa. Dan kebanyakan bid'ah itu ada yang sifatnya idhofiyah, menggabungkan berbagai macam ibadah. Dan ini bantahan kepada mereka bahwa mereka mengatakan, lihat, acara maulid ini di dalamnya terdapat mengingat Nabi ibadah, kan gitu. Dan salawat misalnya, salawat adalah ibadah, mencampurkan beberapa ibadah. Nah, maka ini di antara bentuk kebid'ahan. Baik, sekarang al-usul al-jami'ah lil bid'ah, sebuah pondasi umum berkaitan dengan bid'ah. Beberapa pondasi umum berkaitan dengan bid'ah. Innal ihdath fid din yahsul biwahidin min usuli thalathah. Sesungguhnya bid'ah itu dibangun salah satu dari 3 pondasi ini. Pondasi yang pertama, al-aslu al-awwal, pondasi yang pertama, at-taqarrub ila Allah bima lam yushra' atau bima lam yashra', mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Berkata Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, berkata Asy-Syatibi, wala ma'na lil bid'ah illa an yakuna al-fi'lu fi i'tiqadi al-mubtadi' masyru'an wa laysa bimashru'. Maka sebenarnya hakikat dari bid'ah itu adalah perbuatan yang dibangun di atas keyakinan yang melakukannya adalah syariat. Tidaklah perbuatan bid'ah kecuali yang melakukannya meyakini itu di antara bentuk syariat, walaupun sebenarnya hakikatnya tidak disyariatkan. Jelas ini maknanya. Ini mungkin perlu dirinci lagi. Contohnya apabila ada orang mengatakan ketika kami merayakan maulid, maka bukan niat kami untuk beribadah, misalnya kan, supaya mereka menghindar dari vonis bid'ah, dari diagnosa bid'ah, kan gitu. Maka apa kita katakan?
Abu Darda. Kalau dia mengatakan kami yang melakukan maulid nih bukan niat beribadah. Nah, gimana membantahnya? Kalau mereka bilang kami enggak niat mendekatkan diri kepada Allah, perbuatannya itu tidak pernah dijumpai dalam Rasul. nah, yakni perbuatan yang kalian lakukan dari membaca salawat dan mengkhususkan waktu lahirnya Nabi SAW dengan metode kayak gini, ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kan itu. Walaupun asal dari ibadah kalian itu contohnya salawat, kan itu, misalnya membaca Yasin. Nah, walaupun membagi-bagi makanan, kan gitu, sedekah. Walaupun hukum asalnya kalau dirinci satu-satu dipisah-pisah, maka ini ada asalnya, kan gitu, sedekah ibadah, salawat ibadah. Nah, mengingat Nabi ibadah. Tapi ketika digabungkan menjadi sebuah kayak apa itu, kayak makanan komposisi, kan gitu, maka ini yang nggak boleh gitu. Menggabungkan beberapa ibadah, maka kalian sebenarnya nggak bisa menghindari dari mengatakan kalian tidak melakukan ibadah, enggak. Tapi yang kalian lakukan adalah ibadah. Walaupun niat kalian bukan beribadah, kan gitu. Perbuatan kalian itu adalah ibadah. Nah, perbuatan kalian itu adalah ibadah. Terus bagaimana apabila mereka mengatakan, ya udah, kalau gitu kami bikin acara kajian tentang sejarah Nabi, sirah Nabi misalnya. Enggak usah ada berjanji salawatan, yasinan, bagi-bagi makanan. Kami hanya mengingat sirah Nabi. Apakah termasuk bidah? Hah? Betul. Ayo. Nah, maka kita tanya, kenapa kalian khususkan? Nah, kenapa kalian? Akan tetapi ini lebih ringan. Ini lebih ringan. Walaupun ada yang melakukan ini, maka ini perbuatan bid'ah, kan itu. Akan tetapi jauh lebih ringan dan lebih selamat dibandingkan bid'ah-bid'ah berjanji yang seterusnya. Nah, mereka terjatuh pada kesalahan dalam mengkhususkan waktu mengingat Nabi ketika klaim bahwa hari itu adalah hari lahirnya Nabi. Karena akan dijelaskan nanti para ulama berselisih kapan Nabi SAW lahir. Nah, akan tetapi sepakat para ulama bahwa Nabi SAW wafat di 12 Rabiul Awal. Nah, makanya sebenarnya kata para ulama yang mereka rayakan bukan hari lahirnya Nabi, akan tetapi hari wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, makanya kata beliau di sini, wa amma iftiradu adamil qasdil qurbah fil ibadat. Adapun apabila sekiranya kita paksakanlah, oke lah, misalnya tidak ada tujuan mereka mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah-ibadah bid'ah misalnya, fahuwa iftiradun takhyiliyun. Itu sebuah sesuatu yang tak pernah bisa digambarkan kenyataannya. Karena bagaimana mungkin mereka bersolawat, kami nggak beribadah? Lah, ngapain bersolawat nggak beribadah, kan gitu. Misalnya dalam konteks sedang merayakan maulid. Nah, la yumkin wuqu'uhu, kata beliau, enggak mungkin terjadi demikian, kan gitu. Nah, kecuali mereka makan-makan saja, mungkin, kan gitu, enggak ada ibadah, pokoknya maulid makan-makan. Nah, ngapain kalian enggak akan lepas dari apa? Takhsis zaman. Makanya udah kita bilang kemarin. Kenapa kalian makan-makan ketika mengatasnamakan maulid? Berarti kan enggak lepas juga. Nah, makanya gak akan pernah bisa lepas dari 7 perkara itu. Apa yang kemarin kita sebutkan? Masalah syurutul ittiba', syarat-syarat mengikuti sunnah. Maka kebalikannya, kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka akan jatuh kepada bid'ah. Yang pertama apa? As-sabab. Nah, sebabnya. Yang kedua, al-jins. Taib, la bas, jenisnya, kan gitu. Yang ketiga, kadarnya, jumlahnya, kan gitu, berapa, misalnya kayak zikir berapa kali. Kemudian yang kelima, nah, kaifiyahnya, bagaimananya. Kemudian yang keenam, zaman, waktunya, kan gitu.
Kemudian yang ketujuh, al-makan, tempatnya. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Maka contohnya misalnya kita membaca Al-Quran, Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan waktu dan tempat membaca Al-Quran. Maka boleh di mana saja, kan gitu. Nah, tapi barang siapa yang meyakini adanya keutamaan membaca Al-Quran di masjid ini, misalnya keutamaan khusus gitu, maka ini adalah kebid'ahan dibandingkan masjid yang lain. Misalnya ini enggak ada, ini keutamaan kita ini, masjid kita ini lebih besar misalnya 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Nah, maka ini diantara bentuk bid'ah. Kenapa? Keyakinan dia itu bid'ah, adapun amalannya enggak kan membaca Al-Quran dia. Tapi apabila dibareng, makanya Nabi bilang semua orang yang melakukan kebid'ahan pasti akan dibarengi dengan keyakinan. Semua yang melakukan kebid'ahan pasti akan diquri Nabi bil qasd, kata para ulama, digandengkan, dibarengi dengan keyakinan. Nah, ini yang pertama, bahwa tujuan mereka sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Kemudian yang kedua, al-aslu tsani, pondasi kedua yang berkaitan dengan bid'ah, al-khuruju ala nizami ad-din, keluarnya mereka dari aturan agama. Kemudian beliau menyebutkan ucapan yang panjang, kan gitu. Akan tetapi kita katakan ini konsekuensi dari kebid'ahan. Konsekuensi dari kebid'ahan adalah keluarnya seseorang dari aturan agama. Nah, kemudian yang ketiga, az-zara'i' al-mufdiyah ila al-bid'ah. Maka sarana-sarana yang menggiring kepada kebid'ahan itu ditutup dan hukumnya sama dengan bid'ah. Maka sarana yang menggiring kepada kebid'ahan itu ditutup dan hukumnya sama dengan kebid'ahan. Contohnya kata beliau di sini, beliau menyebutkan dari kitab Qawaid Ma'rifatul Bid'ah. Di antaranya salat 2 rakaat sebelum Jumat. Maka boleh dilakukan salat 2 rakaat sebelum Jumat. Akan tetapi apabila setiap orang melakukan itu dan dianggap itu adalah sebuah salat qabliyah, yang dimana salat qabliyah pada Jumat itu tidak ada, kan gitu. Nah, maka apabila dikhawatirkan, kata beliau, lakin in adda hadha ila i'tiqad al-amma annaha sunnah ratibah lil jum'ah qablaha fa hadha al-i'tiqad bid'ah. Maka keyakinan orang awam yang meyakini bahwa salat 2 rakaat sebelum Jumat itu adalah sunnah atau salat qabliyah, maka ini bid'ah, kata beliau. Nah, makanya yang disunnahkan dan banyak ditinggalkan orang, kan gitu. Nasallallahu salamatu wal afiyah, mengerjakan salat al-intizar, dikatakan para ulama, salat menunggu datangnya khutbah gitu. Jadi sebelum khutbah disunnahkan untuk salat tanpa batas, bukan hanya 2 kali, tapi terus sampai khatib datang. Nah, kalau kita di Yaman masih ada beberapa orang yang mengerjakan itu sekitar di jam-jam 10, kan gitu, jam 11. Nah, dan itu yang disunnahkan. Adapun qabliyah Jumat, apalagi
apalagi yang dilakukan di keumuman masjid, misalnya pakai 2 azan, kemudian salat qabliyah, kemudian azan lagi, maka ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun azan di zaman Utsman kan gitu, itu mengingatkan orang-orang yang di pasar, itu sekitar jam 10, mengingatkan orang-orang yang di pasar supaya apa? Supaya waktu Jumat itu sudah dekat. Maka hendaklah kalian mempersiapkan diri seperti mandi untuk apa? Untuk mubadarah, untuk segera ke masjid. Nah, itu yang disunnahkan, dan itu ijtihad dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun dilakukan masyarakat Indonesia umumnya berapa menit? 10 ya? 15 kan gitu kan? 2 kali azan. Nah, maka ini jelas tidak mengikuti sunnah Utsman. Apabila kalian benar-benar mengatakan itu sunnah Utsman, maka ikutilah sebagaimana yang Utsman lakukan. Kemudian al-adillah ala tahrimi al-bid'ah, dalil-dalil menunjukkan keharaman bid'ah, maka ini sudah kita sebutkan sebelumnya kan gitu. Yang pertama dalil dari Al-Quran, ada banyak sebenarnya ayat, dan seluruh ayat menunjukkan keumuman. Seluruh ayat menunjukkan keumuman untuk tidak menyelisihi agama. Di surah Al-An'am Allah menyebutkan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian ikuti as-subul. Berkata Mujahid, as-subul ay al-bid'ah wa syubhat, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan bid'ah dan jalan-jalan syubhat, yang dimana itu bisa memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Makanya subhanallah, mengingatkan manusia untuk meninggalkan sunnah, untuk meninggalkan bid'ah dan kesyirikan, inilah bentuk mempersatu umat. Nah, kan gitu. Kan kata Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan bid'ah. Nah, bagaimana ketika kita mengajak manusia untuk mengikuti sunnah, inilah mempersatu umat, bukan malah dituduh memecah belah umat. Naam. Kemudian beliau menyebutkan ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 ayat. Nah, begitu juga di antara ayat yang penting, ayat di surah Al-Maidah. Ayat di surah Al-Maidah ini di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan sempurnanya agama. Ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku meridai Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, kemudian berkata Al-Imam Malik, wa man ibtada'a fil Islam bid'atan, maka barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam, yaraha hasanah, dan dia menganggap bid'ah itu hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah mengklaim, meyakini Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Nah, barang siapa yang mengklaim Nabi Muhammad mengkhianati risalah adalah kekufuran, kan gitu. Siapa yang meyakini Nabi Muhammad mengkhianati risalah, sungguh dia telah kafir. Naam, lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dina. Maka apa saja yang bukan sebuah ibadah dan agama di zaman Nabi, maka di zaman ini juga bukan sebuah ibadah. Nah, dan ini beliau sebutkan, dinukilkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah di kitab beliau Al-I'tisam.
Begitu juga disebutkan di surah An-Nisa ayat 15, 115. Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira." Siapa yang yushaqiqir rasul, musyaqqatur rasul artinya menyelisihi rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain orang-orang beriman. Nah, maksudnya ijma' kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kan itu. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia sejauh-jauhnya dan kami masukkan ke dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak kan gitu. Di antaranya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi kalian melakukan perbuatan yang diada-adakan dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, hadis Ribat Ibn Sariyah, hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Muqbil rahimahullah wal Albani. Begitu juga hadis Aisyah kan gitu masyhur, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang melakukan perbuatan yang baru di dalam fi amrina hadza, maksudnya fi amri dinina, di dalam perkara agama kami, ma laysa minhu, yang tidak ada contohnya, fa huwa raddun. Istadalla bihadza al-hadis, ada seorang tokoh namanya Abdul Fattah Al-Yafi'i. Abdul Fattah Al-Yafi'i orang Yaman aslinya kan gitu. Dia ada videonya, di antara syubhatnya katanya, siapa yang mau melakukan bid'ah silahkan, siapa yang nggak mau silahkan, maka jangan saling membantah atau saling menyerang di situ katanya. Ini ringan apanya. Maksudnya bahaya syubhat gini lebih diterima gitu. Sampai dia mengatakan ada memang perselisihan fikih di antara para ulama masalah bid'ah, masalah begini, ada yang memakruhkan, maka siapa yang mengerjakannya falahu dzalik katanya, maka silahkan, dan siapa yang enggak mengerjakan maka dia juga silahkan, dan jangan gitu. Jangan Jangan mengingkari. Ini di antara syubhat yang paling memang berbahaya dibandingkan orang yang langsung menyerang kan gitu. Seolah-olah ini apa? Perkara khilaf dan dimaklumi. La. Masalah maulid laysa fihi khilaf. Makanya perlu juga didudukkan, akan tetapi khilafnya itu bertingkat-tingkat. Khilaf maulid itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika maulid. Nah, kalau di situ ada berjanji, ada joget-joget, ada meyakini roh Nabi kembali, maka ini bertingkat-tingkat kan gitu. Apabila ada kesyirikan, syair-syair yang mengandung kesyirikan, beristighatsah kepada Nabi, maka ini kesyirikan. Maka dilihat ngapain mereka ketika maulid. Nah, dan manusia pada maulid bertingkat-tingkat, akan datang pembahasan insyaallah. Beliau memasukkan hadis yang banyak kan gitu, tapi enggak siap-siap nanti, maka kita ambil inti-intinya insyaallah. Sekitar 7 atau sekian. Baik, masuk ke dalam aqsam al-bid'ah. Pembagian bid'ah. Karena sebenarnya satu hadis saja sudah cukup bagi kita. Sebenarnya kan gitu. Satu saja sudah cukup. Kalau bagi orang yang jujur beragama, satu aja dikasih tahu dalil tuh, bisanya tuh. Mampannya tuh. Kalau satu saja tidak mampan, mau 100 pun dikasih. Tidak bisa. Baik. Pembagian bid'ah. Yang pertama, min haitsu ta'alluqiha bi af'alil ibad, apabila ditinjau dari keterkaitan bid'ah ini dengan perbuatan hamba. Bismillah.
Jelas. Apabila ditinjau dari keterkaitannya dengan perbuatan hamba. Maka ada dua jenis. Jenis yang pertama, bid'atun kufriyatun mukhrijatun minal millah. Bid'ah yang mengandung kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini jenis yang pertama. Dan jenis yang pertama ini terbagi menjadi empat jenis. Jenis yang pertama ini terbagi menjadi empat jenis. Jenis yang pertama, bid'atun qauliyah, berkaitan dengan ucapan manusia. Bid'atun qauliyah, bid'ah ucapan. Seperti bid'ah mengatakan khalqul Quran, Quran makhluk. Nah, maka siapa yang mengqala bi anna al-Quran makhluk fa huwa kafir, kan gitu kata Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, bid'atun i'tiqadiyatun, kebid'ahan yang berkaitan dengan keyakinan. Kebid'ahan yang berkaitan dengan keyakinan, contohnya mengingkari takdir. Dan menolak sifat-sifat Allah, seperti juga meyakini Allah di semua tempat, kan gitu, fi kulli makan. Maka ini bid'ah apa? Kufriyah i'tiqadiyah, berkaitan dengan i'tiqad. Kemudian yang ketiga, bid'ah amaliyah, bid'ah yang kufur, yang mengandung kekufuran dan sifatnya amalan manusia. Seperti apa? Seperti tabarruk dengan tanahnya kuburan, dengan tanah kuburan, dan meyakini bahwa yang mati tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Walaupun hukum asal tabarruk itu syirkul asghar, kan itu hukum tabarruk syirkul asghar, mengalap berkah. Akan tapi apabila dibarengi dengan keyakinan bahwa yang ditabarruki bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, maka sungguh telah mengeluarkannya dari keislaman. Berarti hakikatnya ini juga bid'ah i'tiqadiyah, kan gitu. Makanya orang tidaklah beramal kecuali dibangun di atas akidah. Kemudian yang keempat, bid'ah tarkiyah. Bid'ah tarkiyah, seperti ada orang yang meyakini bahwa lepas kewajiban baginya, kan gitu. Jadi dia meninggalkan sholat, dan dia anggap meninggalkan sholat adalah apa? Ibadah. Meninggalkan sholat adalah ibadah. Atau meninggalkan sunnah, kan gitu. Meninggalkan sunnah maksudnya nggak boleh dikerjakan gitu, nggak boleh dikerjakan. Nah, bukan meninggalkan sunnah karena memang sebatas kita nggak kerjakan, kan. Tapi dia ada keyakinan bahwa kalau aku nggak ada lagi syariat untuk mengerjakan sunnah gitu. Nah, sebagaimana yang datang kepada Nabi SAW, kan gitu kan. Ada juga tiga orang yang ketika bertanya tentang ibadah Nabi SAW bahwa apa? Mereka fa'annahum taqalluna, mereka menganggap ibadah mereka itu sedikit. Kemudian mereka bertanya kepada salah seorang istri Nabi SAW bagaimana ibadah Nabi. Kemudian mereka berkata, salah seorang di antara mereka yang tiga ini, kalau begitu aku tidak akan pernah menikahi wanita, supaya apa? Supaya fokus ibadah.
Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, aku nggak pernah apa? Tidak pernah tidur kan gitu, supaya full salat malam. Nah, kemudian yang ketiga, aku tidak akan pernah. Nah, nggak pernah meninggalkan puasa setiap hari. Maka ini diantara bentuk kebid'ahan. Mubalaghah fi ta'abbud. Taib. Kemudian yang kedua, bid'ah ghairu kufriyah. Kebid'ahan yang tidak sampai derajat kekufuran. Ini juga terbagi menjadi 4 sebagaimana sebelumnya: ucapan, keyakinan, perbuatan, dan meninggalkan. Sama kayak sebelumnya gitu, 4 macam: ucapan, keyakinan, amalan, dan meninggalkan. Adapun contohnya seperti bid'ah berzikir dengan cara berjamaah setiap salat 5 waktu. Nah, ini masuk ke sini. Atau berzikir dengan lafaz Allah 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 Allah, atau dengan lafaz hu 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 hu. Nah, maka ini apa? Bid'ah. Atau Allah hay Allah hay Allah hay. Ada banyak contoh kebid'ahan yang apa? Yang berkaitan dengan ucapan, khususnya zikir kan kita. Sampai para ulama menyebutkan kebid'ahan berkaitan dengan zikir dan doa. Kemudian yang kedua, bid'ah i'tiqadiyah yang tidak sampai kepada kekufuran. Contohnya apa kata beliau? Meyakini al-iman la yazid wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan berkurang. Ini keyakinan bid'ah tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu juga beliau menyebutkan di sini wa an au i'tiqad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru al-ihtifal bil maulid al-muhdath, atau dia meyakini apa? Nabi itu datang ketika mereka membaca surah Al-Barzanji atau surah apa namanya? Al-Barzanji kan gitu. Kemudian kan ada momennya itu mereka berdiri gitu. Ada momennya, ingat dulu waktu apa SMP atau SMA disuruh datang kan gitu, ada berdirinya gitu. Nah, maka ini apa? Bid'ah. Kata beliau di sini di antara bentuk bid'ah, akan tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, kemudian bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah seperti orang yang menambah rakaat pada salat, kata beliau, rubaiyah, atau menguranginya. Salat zuhur, salat asar dia rakaat 5 rakaat, dia salat 5 rakaat. Maka ini bid'ah. Kemudian bid'ah tarkiyah contohnya meninggalkan makanan yang dihalalkan gitu, dan meyakini itu apa? Meyakini itu, dan ini tabaan tafsil, tabaan ala hasab tafsil. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, masuk ke dalam kufur akbar, masuk ke dalam kufur akbar. Nah, tapi yang lebih tepat meninggalkan menikah dalam rangka ibadah gitu, supaya fokus ibadah. Sebagaimana yang 3 orang yang datang ke salah seorang istri Nabi dan bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Baik. Kemudian bid'ah min haitsu ta'alluqiha bi asliha, apabila ditinjau dari keterkaitannya dengan pondasinya. Bid'ah yang berkaitan dengan, atau apabila ditinjau dengan keterkaitannya dengan pondasinya. Maka ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama,
bid'ah haqiqiyah. Yang pertama bid'ah haqiqiyah. Apa itu? Kata beliau di sini, wa hiya allati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'i. Itulah bid'ah yang sama sekali tidak pernah diperintahkan syariat gitu. Naam. Seperti kata beliau, i'tizalul khalq fil jibal, di mana manusia menyendiri di gunung-gunung. Ya, ini betapa istilahnya kan gitu. Supaya fokus ibadah, misalnya i'tizal ke gunung sendiri, enggak bersosialisasi dengan manusia, seterusnya, maka ini di antara bentuk kebid'ahan. Naam. Dan dia menganggap itu apa? Menganggap itu ibadah. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini contohnya sebagaimana dilakukan orang-orang Syiah ketika di hari Asyura, seperti memukul kepala, mencobek-cobek atau apa, menggaruk-garuk muka kan gitu, mencambuk-cambuk belakang, punggung, maka ini apa? Bid'ah. Walaupun dia apa? Tidak ada kaitannya dengan ibadah kan gitu. Maksudnya perbuatannya itu apa? Bukan sedang beribadah. Tapi mereka menganggap itu apa? Ibadah. Jadi perbuatannya itu bukan ibadah secara asal, akan tapi perbuatannya itu mereka anggap ibadah. Wadah. Contohnya pukul-pukul wajah. Ada nggak pernah di syariat kita? Ada nggak ibadah di dalam asal syariat kita memukul wajah? Nggak ada kan gitu. Nah, mereka menganggap ketika hari Asyura memukul wajah adalah ibadah gitu. Nah, adzan, fadhal. Baik, kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa kita sebutkan, apabila ditinjau dari asal pondasinya kan gitu. Ada dua. Yang pertama bid'ah haqiqiyah yang sebenarnya memang enggak ada ibadah di situ. Kemudian yang kedua bid'ah idhafiyah. Bid'atun idhafiyah. Bid'ah yang sifatnya apa? Mix, idhafah kan gitu, dicampur. Apa maksudnya? Maksudnya asal dari ibadah yang mereka lakukan itu ada, akan tapi mereka kerjakan tidak sebagaimana waktu atau tempat yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Contohnya masalan tawaf kan gitu. At-tawaf memiliki asal ibadah, akan tetapi apa? Tawaf itu tidaklah dilakukan kecuali di Ka'bah, Masjidil Haram. Barang siapa yang tawaf di tempat selain Ka'bah, bikin Ka'bah baru misalnya kan gitu, kayak di pendopo ini bangun Ka'bah kemudian tawaf di situ, maka ini apa? Bid'ah. Walaupun asal tawaf itu apa? Ada di dalam syariat kita kan gitu. Akan tetapi dikerjakan di Ka'bah. Nah, begitu juga bid'ah maulid. Bid'ah maulid seperti salawat, menggabungkannya dengan sedekah dan dengan waktu tertentu, itulah waktu maulid. Itulah dengan waktu maulid. Karena kan mereka kerjakan setahun sekali, 12 Rabiul Awal. Nah, selain itu kemana mereka? Kenapa enggak tiap hari atau tiap bulan? Pinomat tiap bulan kan itu. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi bid'ah idhafiyah ini digabungkan dengan perbuatan yang memang tidak ada apa? Asalnya dalam syariat. Contohnya itulah yang bid'ah haqiqiyah, itu mix dia. Kata beliau, laisa laha muta'alliqun wala aslun syar'i. Maka enggak ada hubungannya dengan sebuah ibadah yang memang ada perintahnya secara asal syariat.
Nah, bid'ah yang paling ini, bid'ah yang model idhafiyah ini biasanya itu yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Setiap nisfu Rajab kan gitu kan, pertengahan bulan Rajab. Termasuk di antara yang membagikan makanan ketika hari Asyura. Bagi-bagi makanan hari Asyura. Kan gitu kan? Ayo, bersedekah ngasih makan anak yatim. Nah, kenapa hari Asyura? Kenapa enggak tiap bulan? Setahun sekali lah bas. Taib. Khalas. Kemudian kita ambil sedikit ini beberapa kaidah yang bermanfaat berkaitan dengan bid'ah. Ada sekitar 8, 9. Ini na'khudh ma tayassar. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, kaidah berkaitan dengan bid'ah. Kalau sebelumnya berkaitan dengan ittiba'. Kullu ibadatin qusida biha taqarrub ila Allah, seluruh ibadah yang dimaksudkan dari ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah, seluruh ibadah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, seluruh ibadah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, walam yarid fiha dalilun minal kitab was sunnah, akan tapi tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang membangunnya, maka bid'ah, maka bid'atun. Ini kaidah secara umum kan gitu. Kemudian beliau menyebutkan li'anna al-asla fil ibadat at-tauqif, karena hukum asal ibadah adalah berhenti, artinya enggak boleh melakukan sampai datang perintah. Nah, fala yushra' minha illa ma syara'ahu Allah. Sebagaimana Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu bagi Allah sehingga membuat syariat untuk mereka kan gitu dari agama yang tidak Allah izinkan sebenarnya. Kemudian al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, kullu ibadatin semua ibadah tustanadu ila ittiba'il hawa fahiya bid'ah. Semua ibadah yang berlandaskan hawa nafsu maka bid'ah. Semua ibadah yang berlandaskan hawa nafsu, yang didasari dengan hawa nafsu, maka bid'ah. Seperti berzikir dengan kalimat Allah, 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 hu. Naam. Kemudian kaidah yang kedua, yang ketiga. Al-qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga, tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam li fi'lin ibadatun ma'a wujudil muqtadi lahu wa intifa'il mani' anhu yadullu ala anna tarka dhalika al-fi'l sunnah wa fi'luhu bid'ah. Hadhi min a'zami al-qawaid fi ma'rifatil bid'ah. Kata beliau, ini di antara kaidah paling besar. Perhatikan. Tarkun Nabi li fi'lin ibadatin, kan gitu, li fi'li ibadatin ma'a wujudil muqtadi lahu wa intifa'il mani' anhu. Nabi sallallahu meninggalkannya, atau kondisi Nabi meninggalkan sebuah ibadah dengan adanya pendorong untuk melakukannya, dengan adanya pendorong untuk melakukan ibadah itu, dan terangkatnya penghalang, dan terangkatnya apa? Penghalang, kan itu. Jadi Nabi SAW meninggalkan ibadah, akan tetapi apa? Ada pendorongnya dan penghalangnya terangkat gitu. Maka kata beliau, yadullu ala anna tarka dzalikal fi'l sunnah,
maka ini menunjukkan meninggalkan perbuatan itu adalah sunnah Nabi, maksudnya tuntunan Nabi, dan melakukannya adalah bid'ah. Jelas kaidah ini? Jadi Nabi meninggalkan sebuah ibadah bersamaan dengan adanya pendorong untuk melakukan ibadah dan terangkatnya penghalang dari melakukan ibadah, maka meninggalkan perbuatan itu adalah sunnah dan mengerjakannya adalah bid'ah. Kemudian kita letakkan hukum ini kepada hukum apa? Maulid. Kan itu, hukum maulid di zaman Nabi. Oke lah, kalau yang meninggal kan Nabi alaihissalam, karena kan lahirnya Nabi alaihissalam. Apakah Nabi SAW pernah merayakan hari lahirnya? Ada nggak di kita dengar Nabi SAW merayakan hari lahirnya? Puasa akan datang nanti. Saya atil kalam alaih niqash, akan kita pretelin itu nanti masalah itu. Nah, makanya kita tanya, apakah itu bentuk perayaan? Kan gitu. Sama sekali nggak ada perayaan, nggak. Sama sekali bukan bentuk perayaan atau mengumpulkan para sahabat. Nah, ini satu. Kemudian kita tanya, apakah ada penghalang bagi Nabi untuk melakukan maulid? Ada nggak yang menghalangi Nabi untuk mengumpulkan para sahabat dan mengingat hari kelahirannya, kan gitu? Maka tidak ada, kan gitu. Oke, kalau Nabi misalnya, makanya dengar hujjah mereka, oh ini kan karena zaman Nabi apa? Di antara si Jufri, Habib Jufri, bukan Habib sebenarnya, Baghid yang dibenci. Katanya apa? Ini kan di zaman Nabi iman orang udah kuat, kita di zaman sekarang ini lemah. Nah, dengan adanya maulid, dengan itulah kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Oh iya juga ya, kan gitu. Maka kita tanya, apakah pernah Abu Bakar melakukannya? Maka nggak ada, kan gitu. Bukankah kecintaan manusia setiap zaman akan berkurang? Oke, Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, Utsman nggak ada, Ali nggak ada. Kemudian khilafah seterusnya nggak ada. Kemudian Imamul Arba'ah, Imam Abu Hanifah nggak ada, Imam Malik nggak ada. Kemudian apa? Syafi'i sebelumnya. Setelah Malik, Syafi'i, kemudian Ahmad, kan itu. 4 imam ini tidak pernah merayakan maulid. Nah, berarti bukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para a'immah. Kemudian di antara bentuk ini kan maulid, di antara contoh yang lain, at-talaffuz bin niyyah 'inda ad-dukhuli fi shalah. Mengucapkan niat dengan suara yang didengar kita, kan gitu, ketika masuk salat. Nawaitu apa? Usolli fardhu maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Walaupun di dalam salatnya riya, tapi katanya di awal lillahi ta'ala. Nah, maka hadza minal bid'ah. Nah, ala sahih. Berbeda dengan menghadirkan niat yang dikatakan ulama apa? Talaffuz, mengucapkan usolli. Walaupun menghadirkan niat itu pun walaupun itu tidak sesuai dengan sunnah, kan gitu. Walaupun sebagian mazhab mengatakan siapa yang susah menghadirkan niat, lakin ala sahih hadza laisa min sunnah. Kemudian juga di antara contohnya al-azan li ghairi salawatil khams. Menegakkan azan, mengumandangkan azan selain dari salat 5 waktu. Makanya siapa Abu Ikrimah bilang salat Id azan orang tuh enggak ada qomat atau apa? Qomat ya. Nah, begitu juga misalnya qomat lah, oke lah kita buat qomat, kan gitu. Apakah pernah Nabi SAW melakukan qomat, kan gitu? Maka nggak pernah kita dapatkan. Ada nggak pendorongnya? Ada, kan gitu. Ibadah, kebutuhan supaya orang apa? Faham kalau masuk waktu sholat Id misalnya atau taraweh. Nah,
hatta salatul jami'ah itu laysa fihi apa? Laysa fihi al-asl. Maka orang merapatkan saf kan tahu dia kan itu. Sawu sufufakum berarti udah masuk apa? Salat. Nah. Kemudian juga kata beliau di sini salatu aqib as-sa'i ba'da as-safa wal marwah. Naam, salat setelah sa'i. Maka ini bid'ah. Yang disunnahkan salat setelah apa? Tawaf. Naam. Salat tawaf ini yang disunnahkan salat khalfa maqam Ibrahim. Adapun setelah sa'i maka tidak ada salat. Naam, fi soal, ada pertanyaan? Maka setelah ini insyaallah gambaran kita lebih luas tentang masalah bid'ah kan gitu. Dan patokan-patokan yang menjadi, karena memang masalah bid'ah ini masalah pelik, kita akui masalah yang memang harus didudukkan, karena memang macam itu tadi tidak ada dalilnya secara rinci kan itu menyebutkan bahwa maulid bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Jadi Nabi seperti memberikan apa? Patokan-patokan, rambu-rambu. Nah, dan inilah yang dihasilkan para ulama, dikeluarkan para ulama berdasarkan apa? Berdasarkan nas. Nah, contohnya kan gini, Nabi kan bilang, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak ada perintahnya. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan tidak ada perintahnya. Kalau ada perintahnya maka bukan bid'ah kata mereka. Ini kata para ulama, sifatun kasyifah la mafhuma lahu. Ini sifat yang menunjukkan hakikat dari bid'ah itu tidak akan pernah apa? Ada perintahnya. Nah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, yang tidak ada apa? Dalilnya di situ, burhan. Ma anzalallahu min sultan misalnya kan gitu. Apakah itu menunjukkan berarti ada kesyirikan yang diturunkan sultan, diturunkan dalil, ada burhan? Enggak, tapi sifatun kasyifah yaksiful waqi' kata para ulama. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan siapa yang melakukan bid'ah yang di mana bid'ah ini tidak akan pernah ada perintahnya gitu, fahuwa raddun. Nah, kemudian kan kata Nabi, siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama. Kemudian apa patokan perkara yang baru dalam agama itu? Nah, di sini mahal ijtihad kan gitu. Maksudnya ijtihad di sini yang dikeluarkan nas, itulah para ulama memberikan patokan tentang masalah makan, zaman, ini berkaitan dengan 7 syurutul ittiba', masalah kadar, masalah kaifiyah, masalah jins, masalah sebab. Itu di antara sebabnya itu tadi dia, yakni al-muqtadi lahu ma'a wujudil muqtadi lahu, bersamaan dengan pendorong, ada sebabnya mereka melakukan itu. Nah, dan terangkatnya penghalang, bahwa enggak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukan maulid kan itu. Naam, fi soal, tafadhal. Naam, kalau yang kita sering dengarkan begitu hadis Nabi yang sahih yang ada ancaman kolam bid'ah itu adalah malah benar. Nah, Jadi, apakah serta merta orang yang melakukan itu memang terancam neraka atau ada rinciannya? Ahsant. Tadi kita sebutkan al-bid'ah min haits ta'alluqiha bi af'alil ibad. Kan gitu. Wa hadza ala qismain. Bid'ah apabila ditinjau dari keterkaitannya dengan perbuatan hamba, dan ini ada 2 jenis. Yang pertama, ahsant, al-bid'ah al-kufriyah, kebid'ahan yang mengandung kekufuran. Nah, kemudian yang kedua bid'ah ghairu kufriyah, kebid'ahan yang tidak mengandung kekufuran, dan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan orang yang melakukan bid'ah itu. Kalau bid'ah yang dia lakukan mengandung kekufuran yang bisa mengeluarkannya dari Islam, maka hukumnya dia kafir.
maka masuk ke dalam kekal di neraka. Kan itu. Kalau dia melakukan kebid'ahan yang tidak sampai mengandung kekufuran, maka hukumnya sama dengan hukum dosa-dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah ampuni, Allah maafkan, Allah ampuni, kan itu. Kalau enggak, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar dosa bid'ah yang dia lakukan di neraka, dan dikeluarkan nanti dari neraka kalaupun dia masuk. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni mungkin saja dengan kebaikannya yang banyak, dan amalannya akan ditimbang nanti di hari kiamat. Nah, maka itulah pentingnya mengetahui patokan bid'ah ini, kapan dia menjadi kekufuran, kapan dia menjadi dosa besar pada umumnya, kan gitu. Nah, ada lagi? Iya, ternyata banyak juga Ustaz yang umum kita kerjakan, belakangan kita tahu itu bid'ah. Anda katakan Ustaz, ketika beberapa saat yang lalu ada mendengar ada satu orang statistik mengatakan, Ustaz, kalau antum menikah berjabat tangan itu bid'ah, kan? Itu memang Anda lihat belakangan ada praktek-praktek yang dilakukan oleh Ustaz. Mau tidak berjabat tangan, sementara ini sesuatu yang aruf kita di sana. Orang yang menikahkan itu pasti berjabat tangan, yang semua itu juga. Jadi gimana tandanya sesuatu yang kalau sholat, apa namanya, sifat sholat Nabi kita belajar, sifat zikir Nabi kita belajar, tapi hal-hal yang sifatnya apa kita tidak tahu. Nah. Kadang-kadang kita tidak tahu, ternyata kita jadi dan itu sudah terjadi. Itu maksudnya bagaimana itu? Masalah nikah, misal berjabat tangan harus dipegang, kan kayak gitu. Nah, ada kembali ke ada, bukan ada tata cara menikah, maksudnya akadnya itu harus berjabat tangan begitu, enggak ada. Dan kalau dia meyakini kalau itu adalah sebuah syarat dari nikah, bisa jadi bid'ah keyakinan dia dan perbuatan dia yang melakukan itu. Nah, tapi kalau dia misalnya berjalan urf dan orang terbiasa dengan itu, kan gitu, dan dia nggak meyakini ini sebuah syarat atau sebuah apa, maka insyaallah la ba'sa bihi. Nah. Taib. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya orang habis zikir salaman, habis sholat salaman, ini bid'ah nggak? Nah, ibadah nggak salaman? Ibadah. Salaman. Makanya ada sebagian ibadah asluha ibadah, dan asalnya bukan ibadah, tapi apabila diniatkan ibadah maka ibadah, kan gitu. Hukum salaman sebenarnya muamalah, tasafah, kan gitu. Nah, akan tetapi jika diniatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan hati kaum muslimin, maka ibadah. Akan tetapi takhsis, mengkhususkan pada setiap waktu salat dan itu terulang-ulang, bid'ah. Tapi kalau sekali-sekali mungkin ketemu mau salam, la ba'as. Tapi kalau mudawamah, terus tiap sholat kayak gitu, habis zikir enggak sah rasanya kalau enggak putar sallallahu ala Muhammad, kayak gitu. Nah, fadal Pak Amin. Nah, bagaimana kira-kira efeknya atau hukumnya kalau kita sholat berimamkan ahli bid'ah, bahkan anti bid'ah? Anti bid'ah sunnah berarti. Baik. Na'am. Fa fihi tafsil, maka ada rincian. Apabila seorang imam melakukan kebid'ahan dan bid'ahnya sampai kepada kekufuran, maka hendaknya tidak salat di belakangnya, dan kita meyakini telah tegak hujjahnya dan kafirnya dia, kan gitu, maka tidak salat di belakangnya. Adapun misalnya bid'ah amaliyah yang sifatnya kata para ulama la yasil ila kufur, tidak sampai kepada kekufuran, maka silahkan salat di belakangnya. Nah, dan ini tuntunan para ulama, kan gitu. Akan tetapi kalau bisa mendapatkan imam yang tidak melakukan kebid'ahan dan dia tegak akidah dan amalannya di atas sunnah, maka la syak, tidak diragukan bahwa inilah yang lebih utama. Nah, adapun bolehnya boleh.
Ilahuna alhamdulillah.